Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersaat teduh di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini yang berjudul Menolak Tingkah Laku yang Jahat, kita baca di dalam Amsal pasal 1 ayat 15 sampai 19. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Kekasih Tuhan yang berbahagia, di dalam setiap langkah hidup kita ini selalu dihadapkan pada suatu pilihan. Apakah kita harus memilih berjalan hidup yang benar? Apakah kita hidup di dalam kejahatan? Firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi mengingatkan kepada kita supaya kita menolak hidup dalam kejahatan dan kita hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang, kalau kita hidup di dalam ketidakbenaran, maka malapetaka yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk hidup di dalam kebenaran, maka kita harus memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dengan hikmat, maka kita akan melakukan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tentu saja kita sebagai orang percaya tidak mau menghadapi malapetaka di dalam kehidupan ini. Kita selalu mengharapkan suatu kehidupan yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, mengapa firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita supaya berhikmat, supaya hidup di dalam suatu kebenaran atau kebajikan? Karena kebajikan itu akan senantiasa mendatangkan keuntungan, tetapi kejahatan itu senantiasa mendatangkan malapetaka dan kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian atau kekasih Tuhan, saat ini kita hidup
di tengah-tengah dunia, seringkali kita mendapatkan hasutan-hasutan dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan suatu kejahatan. Entah itu bentuknya apa, kejahatan yang ditawarkan kepada kita. Tetapi kalau kita adalah orang yang berhikmat, kita bisa menolak kejahatan itu dan kita akan tetap hidup di dalam suatu kebenaran. Nah, kalau kita tidak berhikmat, tentu saja apa yang ditawarkan oleh dunia itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kekasih Tuhan pernah mengalami peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup ini karena pengenalan kita kepada Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin tidak senang dengan apa yang kita lakukan, menyodorkan sesuatu yang kurang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, apa reaksi dan apa yang saudara lakukan di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, di gereja BMC ini pada bulan ini memberikan suatu pengajaran tentang hikmat. Maksudnya, kalau jemaat ini benar-benar memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka akan bisa menolak hasutan-hasutan yang datang dari sekeliling kita, dan kita akan tetap hidup di dalam kebenaran. Kita tetap hidup menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata, yang membawa orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran untuk masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kebenaran, dan akhirnya nanti akan menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri di dalam acara ini, biarlah berkat Tuhan yang mengalir dari Abraham, Ishak, dan Yakub juga mengalir dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.